Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para ulama, tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, wabil khusus jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama mengkaji kitab Fiqh Sirah tulisan daripada Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Wa ma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita ada catatan bahwa yaitu ketika menerangkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas pulang daripada Taif bersinggah di Gua Hira beberapa hari, kemudian meminta jaminan keselamatan diri supaya tidak dilukai, tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, masuk ke Ka'bah, masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada jamaah haji yang datang, jamaah haji daripada luar negara, luar kota datang ke Makkah untuk haji, didakwai oleh Rasulullah, tak ada yang masuk satupun. Bahkan Rasulullah kebanyakannya ditolak dengan cara yang kasar. Tak berhenti Rasulullah terus melakukan dakwah Islamiyah kepada individu. Yang pertama Suaid, kemudian Abu Dharin Al-Ghifari, berjaya. Ada hal yang menarik yang perlu kita catat tuan-tuan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya baca-baca dekat kitab, itu punya keturunan Khazraj, yakni Rasulullah ternyata masih punya keturunan Khazraj. Maka pada masa itu ketika Rasulullah berdakwah satu orang Rasulullah datangi, ada satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, pergi bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Malam pergi mendatangi kabilah jamaah haji, tapi tidak berjaya masuk Islam walaupun layanannya itu baik, tidak dengan kasar. Kemudian beliau bertiga ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, meneruskan perjalanan sampai ke Aqabah, yakni dekat Mina. Di dekat Mina berjumpa dengan 6 orang. Ada 6 orang yang tengah berkumpul. 6 orang ini berkumpul-kumpul, tengah borak-borak, tengah mendiskusikan pasal negaranya yang selalu berperang. Negaranya tak pernah berhenti berperang. Ke-6 orang ini semuanya berasal daripada Khazraj, yakni suku Khazraj, Bani Khazraj. Khazraj itu tuan-tuan, macam pertemuan sebelumnya saya salah, yaitu saya kata Khazraj itu suku terbesar Madinah, bukan. Yang betul itu yang
saya salahnya, Aus itu suku terbesar. Yang betul Khazraj lah suku terbesar. Khazraj asal Madinah ini 6 orang, tengah borak-borak pasal negaranya yang selalu berperang. Ketika Rasulullah datang dan tahu ternyata yang datang adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib, dan ke atasnya itu nanti bertemu dengan moyangnya, bertemu dengan suku Khazraj. Maka mereka merasa bertemu dengan saudara kali pertama itu. Kenapa? Akhirnya percakapannya Rasulullah didengarkan oleh 6 orang ini yang tengah borak pasal negaranya yang selalu berperang, perang saudara. Alasan yang kedua, 6 orang ini sering mendengar ketika begaduh dengan orang Yahudi, orang Yahudi selalu kalah. Kalau kalah dia cakap, satu masa nanti akan datang Nabi saya, dan setelah Nabi ini akan saya hancurkan kalian, wahai orang-orang Khazraj, wahai orang-orang Aus. Perkataan orang Yahudi ini sampailah hafal orang-orang Khazraj dan Aus, sehingga ketika datang Nabi Muhammad mengaku diri sebagai Nabi akhir zaman, Nabi utusan Allah, 6 orang ini tanpa menolak, bahkan cepat-cepat. Salah satu di antara mereka nanti yang berjaya mengislamkan satu kota Madinah. Satu kota Madinah diislamkan oleh perwakilan ini. Maka jika satu Madinah itu diislamkan oleh orang ini, kemudian menyebar ke seluruh dunia, maka orang ini maknanya punya jasa, punya pahala nanti di akhirat yang besarnya tak boleh dikira. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Madinah dulu namanya Yasrib. Itu sudah maklum, namanya Yasrib. Yasrib ini sebenarnya dulu yang mengawali datang kota Yasrib bukan Aus dan Khazraj, melainkan orang Yahudi. Orang Yahudi itu penduduk asli Yasrib. Tapi orang Yahudi ini menempati bagian yang tandus, yang bebatuan, yang tidak boleh ditanami tanaman-tanaman pokok-pokok untuk pertanian, tidak boleh. Madinah ini sekelilingnya itu bebatuan yang tandus yang tidak boleh dikelilingi. Di tengah-tengahnya itu Khaybar, tanah yang cantik, yang baik untuk pertanian. Jadi sebelum Aus Khazraj datang, sebenarnya orang Yahudilah yang menduduki kota Madinah. Ini bukan bermakna nanti orang Yahudi ini orang baik dulu, penduduk asli, kemudian diusir oleh Khazraj dan Aus. Maknanya orang Yahudi pernah mengalami kejahatan macam sekarang dia buat ke Palestina. Bukan. Ada beza Yahudi dulu dengan Yahudi sekarang. Yahudi sekarang yang sudah itu kita memang musuh lah. Yahudi dulu bukan. Yahudi pada di Madinah, di kota Yasrib sebelum bertukar menjadi Madinah, ada 5 suku Yahudi. Yahudi Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Nadir, Yahudi Hud. Yang paling terbesar yang menguasai kota Madinah perniagaannya adalah Yahudi Qainuqa. Di kota Yasrib ini dulunya orang Yahudi. Ada di sekitaran Yaman. Sekitaran Yaman itulah asal daripada Aus dan Khazraj. Suku besar kota Madinah asalnya adalah Yaman di daerah Ghasan. Di Ghasan ini ada raja yang sangat wibawa, mengendalikan kerajaannya dengan baik. Kemudian diwariskan kepada salah satu putranya yang memang layak untuk dijadikan raja. Raja ini punya 2 putra. Diwariskan kepada putranya yang namanya Sa'labah. Sa'labah mewarisi kerajaan, ditadbir dengan baik. Saudara laki-lakinya tak terima dengan Sa'labah. Dia nak menguasai, nak menjadi raja. Tapi dia tak nak sekarang.
Dia siapkan anaknya yang namanya Ju'fi ke Jufun. Ini disiapkan untuk merebut kekuasaan. Singkat kita pendekkan cerita, akhirnya dikuasailah kerajaan itu oleh anak daripada Jufni ini. Sa'labah punya anak Harisah. Harisah ini mestinya yang menjadi raja, tapi tidak jadi. Yang menjadi raja adalah anak daripada Jufni ini. Akhirnya Harisah mestinya ini boleh berebut. Si Harisah boleh untuk membuat kekuatan untuk mengambil balik kerajaannya. Tapi Harisah orangnya tidak mau begaduh. Harisah ini mencari orang-orang yang setia, bukan untuk berperang, tapi untuk berpindah. Harisah dan saudara-saudaranya, keluarganya, rakyatnya yang setia berpindah daripada satu tempat, sampailah dekat Khaybar. Dekat Khaybar inilah akhirnya Harisah dan keturunannya ini menetap di situ dan menjadi penduduk dekat kota Yasrib yang sekarang dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Harisah punya istri nama dia Qilah ataupun Qailah. Qilah ini melahirkan 2 anak. Nama dia Khazraj dan Aus. Jadi Khazraj dan Aus ini anak daripada Qilah. Qilah suaminya Harisah. Harisah punya ayah nama dia Sa'labah. Asalnya daripada Ghasan, Yaman. Aus dan Khazraj ini dulunya bersatu. Bersatu tak pernah begaduh. Bersatu, jadi dekat Madinah, dekat Yasrib itu ada 3 kelompok. Satu kelompok Aus, kelompok Khazraj, kelompok Yahudi. 3 orang ini hidup damai, saling menghormati, saling menyayangi, saling berpadu. Lama-lama semakin banyak terjadilah pergaduhan, saling bunuh. Perdamaian untuk mendamaikan itu selalu dibuat. Usaha untuk mendamaikan Aus dan Khazraj selalu dibuat, tapi tak pernah berjaya. Ada saja dikawinkan silang, dinikahkan silang pun tak berjaya. Maknanya orang daripada Aus dinikahkan dengan orang Khazraj, nak berjaya menikah, gagal karena berperang. Selalu berperang. Yahudi Yasrib itu pun terpecah. Ada yang membela Aus, ada yang membela Khazraj. Ada kalanya 2 ini berperang, ada kalanya 3 kelompok ini berperang. Berperang tak pernah berhenti. Ketika perang Bu'as, yaitu perang terakhir, perang sebelum berjumpa dengan Rasulullah 6 orang daripada suku Khazraj. Ketika perang Bu'as, ini yang paling teruk. Perang Bu'as ini mengakibatkan pemimpin suku Aus, suku Khazraj dan orang Yahudi ini banyak yang mati, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tidak mati. Abdullah bin Ubay bin Salul ini suku Khazraj. Kalau macam itu maka Rasulullah masih punya tali temali dengan Abdullah bin Salul kalau ikut nenek moyang. Yahudi sering menceritakan tentang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Yahudi dahulu, orang-orang yang ada yang baik, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang soleh inilah yang menunggu Nabi Muhammad nanti beriman, bukan Yahudi sekarang. Jadi Madinah ataupun Yasrib zaman dahulu berperang, terakhir perang Bu'as, 6 orang ini lari. Membahas macam mana nak supaya negaranya ini damai. Tengah borak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 orang ini menyatakan masuk Islam, menjadi pengikutnya Rasulullah dan berjanji kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti akan saya sebarkan Islam ini di kota Yasrib, negara saya,
sampai satu orang pun tidak ada yang tersisa kecuali masuk Islam. Ini jasa 6 orang. 6 orang ini boleh tahu Nabi sebab orang Yahudi sering cakap. Nanti 6 orang inilah yang menyebarkan Islam dari pintu ke pintu kota Yasrib, sehingga terjadilah Bai'ah Aqobah yang pertama. Kemudian jadilah Bai'ah Aqobah yang kedua, sampailah nanti Islam itu menyebar di seluruh Arab sampai ke dunia. Jadi 6 orang ini punya jasa yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ini kita sampailah kepada pembahasan Isra Mi'raj. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Al-Qur'an. Mukjizat Isra dan Mi'raj. Wa yuqsadu bil Isra ar-rihlatul lati akramallahu biha nabiyahu. Yang dimaksud dengan Isra ialah perjalanan, satu rihlah, satu perjalanan yang maksudnya ialah Allah memuliakan nabinya dengan rihlah itu. Perjalanan daripada mana? Minal Masjidil Harami, daripada Masjidil Haram di Makkah, di kota Makkah, ilal Masjidil Aqsa bil Qudsi, sampai ke Masjid Aqsa. Isra itu kalau kita belajar sorof, jika sulasi mujarot nama dia saro, tapi kalau jadi sulasi mazid firrubai asro, asro yusri isro. Saro, kalau saro itu mananya berjalan waktu malam. Macam tuan-puan ini kita berjalan daripada rumah ke masjid, namanya saro, berjalan waktu malam. Tapi kalau isro ini maknanya dijalankan, ada yang menjalankan, bukan bermakna Rasulullah jalan, bukan maknanya Rasulullah Isra itu berjalan, bukan, tapi dijalankan. Siapa yang menjalankan? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dijelaskan macam ini? Sebab salah fahamnya dekat sini, silap fahamnya dekat sini. Jadi Isra adalah mukjizat Rasulullah. Mukjizat maknanya sesuatu yang agung, yang hebat, yang luar biasa, yang merusak kebiasaan, yang tidak sesuai kebiasaan, bukan tidak sesuai dengan akal. Akal boleh memungkinkan Allah mengisrokan Nabi Muhammad, tapi ini cuma bercanggah dengan adat. Jadi maksud daripada mukjizat adalah bercanggah dengan adat, bukan bercanggah dengan akal. Maka banyak ilmuwan sekarang mengatakan Isra itu boleh kita maknani dengan akal. Memang karena mukjizat itu bercanggah dengan adat, hukum adat, bukan hukum akal. Jadi maksud Isra adalah Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan perjalanan malam, yaitu Isra. Sebagai apa? Sebagai penguat. Sebab sebelumnya Nabi Muhammad mengalami banyak peristiwa yang menggetarkan jiwanya. Boleh jadi itu melemahkan jiwanya. Yakni meninggalnya Siti Khadijah, meninggalnya pamannya Abi Thalib, kemudian hijrah ke Taif bukan disambut dengan baik, tapi dibaling batu, kayu, sampailah berdarah sampai luka. Jadi Isra pelipur lara Nabi Muhammad SAW pun juga sebagai kemuliaan. Amal mi'raju fahuwa ma'aqaba dzalika minal uruji bihi. Yang dimaksud dengan mi'raj ialah ma'aqaba dzalika minal uruj bihi, yaitu selepas Isra sampai ke Baitul Maqdis nantinya Allah menurunkan tangga. Menurunkan mi'raj itu maknanya tangga. Tangga-tangga yang tangga ini asalnya daripada surga Firdaus. Surga Firdaus menurunkan tangga, yang tangga itu nanti terbuat daripada yakut, terbuat daripada berlian, terbuat daripada mutiara, tangganya cantik. Rasulullah nantinya menaiki tangga itu sampai ke langit dunia, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai Sidratil Muntaha. Ini menaiki tangga, bukan menaiki buruk lagi. Buruk itu daripada
Makkah, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Selebihnya itu naik tangga. Nah, ini kenapa tidak masuk hukum, ini tidak masuk hukum adat atau bercanggah dengan hukum adat? Sebab adat manusia, kebiasaan manusia tak akan mungkin mampu menaiki tangga daripada tangga yang pertama sampailah surga Firdaus, yang kalau kita berjalan itu boleh jutaan tahun, tak akan mungkin mampu. Tapi kalau secara akal mungkin saja, secara adat tak mungkin manusia mampu. Secara akal mungkin manusia mampu. Itu yang dimaksud mukjizat. Ila tabaqatis samawatil ula, sampai kepada tahapan-tahapan langit yang ada 7. Tsummal wusul bihi ila haddin, kemudian nantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas sampai kepada satu batas, satu had. In qata'at indahu ulumil khalaiki, yang mana satu batasan ini ilmu pengetahuan makhluk minal malaikati wa insin wa jinnin tak mampu mencapai. Jadi Rasulullah nanti naik, yang naiknya itu nanti tidak mungkin ilmu manusia, ilmu jin, ilmu malaikat mampu mencapainya. Maknanya apa? Ini sesuatu yang luar biasa. Kita hanya diperlukan untuk mengimani, tidak wajib, tidak memerlukan untuk akalnya macam mana, ini caranya macam mana, cukup kita imani. Kullu dzalika fi lailatin wahidin, kullu dzalika fi lailatin wahidatin. Semua itu yang dialami oleh Rasulullah ini, keajaiban-keajaiban, hanya berlaku selama satu malam. Satu malam maksudnya ay qalilun minal lail, satu sikit daripada malam. Sebab ada ulama yang mengatakan Rasulullah ketika itu tidur. Tadi saya sholat pindah dekat situ. Tempat yang saya tempati sholat itu masih terasa hangat. Maknanya ini ada orang sholat dekat situ. Nah, Rasulullah ketika Isra baring dekat situ. Sebelum Isra, Rasulullah pergi Isra, orang yang tengok, yang sentuh itu masih hangat. Maknanya macam tadi, Isra ini sekejap. Dan ulama-ulama boleh menjelaskan secara akal sehingga kita mampu menerima. Kecuali nanti yang sampai Sidratul Muntaha, ilmunya manusia, jin, malaikat tak mampu mencapai, tak mampu menggapai, maka cukup mengimani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ikhtalafa fi dabti tarikhi hadhil mukarramah al-ilahiyati hal kanat fil amil ashir min bi'asatihi sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat, tidak ada masalah karena mereka ulama. Yang masalah ini ulama berbeza pendapat bukan dengan ulama, itu masalah. Yang bukan ulama ya tak payah berbeza pendapat dengan ulama. Ulama berbeda pendapat rahmatun, menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, menjadi ketenangan untuk umat. Ini menurut mazhab ini tidak boleh batal, menurut mazhab ini tak batal. Jadi rahmat, jadi solusi, jadi penyelesai masalah. Yang masalah bukan ulama berbeza pendapat. Wah, itu wallahu a'lam bishawab. Ulama berbeza pendapat tentang tarikh ketika Nabi Isra Mi'raj. Adakah itu tahun ke-10 mimbi sati daripada selepas Nabi menjadi Rasul, ba'da dzalik atau selepasnya, yaitu ada sekitar 7 beza pendapat. Tapi kita buat yang senang, yaitu tahun ke-11 selepas Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Tahun ke-11 Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Walladzi rawahu Ibnu Sa'din fi Tabaqati al-Kubra annaha kanat qabla al-hijrati bi samaniyati asyara syahran. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqahnya mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj
di tahun sebelum hijrah ke Madinah, 18 tahun sebelum hijrah. Wa jumhuril muslimin ala anna hadha rihlah kanat bil jismi wa ruhi ma'an. Tarikh tak penting. Yang penting itu i'tibar, meyakini Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut jumhuril muslimin di sini maksudnya bukan muslimin biasa, tapi para ulama. Menurut kebanyakan ulama mengatakan perjalanan Rasulullah, yakni Isra Mi'rajnya Rasulullah, itu jisim dan ruh. Maksudnya bukan tidur, bukan. Kalau tidur maknanya yang berjalan, yang Isra, yang Mi'raj itu cuman ruhnya saja. Kalau terjaga maknanya jasadnya Rasulullah, ruhnya Rasulullah itu ikut Isra, ikut Mi'raj, naik ke langit sampai 7 sampai Sidratil Muntaha. Ini menurut kebanyakan ulama mengatakan Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasad dan ruh sekali. Berarti maknanya ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya dengan ruh, yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah istrinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, jasadnya Nabi Muhammad tetap di situ. Mananya apa? Yang ruh, yang Isra Mi'raj setakat ruh, menurut Siti Aisyah. Kemudian para ulama membahas tentang perkataan Siti Aisyah. Itu kenapa pendapat yang terkuat mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasad. Kenapa? Karena Siti Aisyah pada masa Nabi Muhammad Isra Mi'raj, umur Siti Aisyah baru mencecah umur 7 tahun ke 8 tahun. Kata ulama, pada masa itu Siti Aisyah belum mencapai sinudobeti, belum mencapai umur menjelaskan informasi, menjelaskan pengetahuan matlamat dengan jelas, dengan detail, karena baru 7 tahun 8 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu menikah sebelum Isra Mi'raj ini, sebelum pindah ke Madinah. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah umur 7 tahun, 6 ataupun 7 tahun. 7 tahun menikah dengan Nabi Muhammad. Tapi pada masa itu kata ulama, Nabi Muhammad belumlah tinggal satu rumah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah di rumah lain, Nabi Muhammad di rumah lain, belum pernah bertempat di dalam satu bilik yang satu, satu rumah yang satu. Maknanya belum disentuh oleh Rasulullah. Macam mana orang belum bersatu dalam satu bilik, dalam satu rumah boleh mengetahui Rasulullah Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya? Maka ulama mengatakan dengan alasan itu pendapat Siti Aisyah itu hanya setakat mentafsiri Al-Quran, setakat menjelaskan tafsir daripada ayat Al-Quran. Alasan yang kedua, andaikan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu setakat menggunakan roh, maka pasti orang-orang kafir tidak mempermasalahkan. Oh, mimpi, saya pun mimpi, boleh macam-macam, setakat mimpi. Nah, buktinya orang-orang kafir itu mempermasalahkan, menertawakan Rasulullah dikarenakan beliau mengaku sampai ke Baitul Maqdis, sampailah naik ke langit dalam satu malam. Orang-orang kafir Quraisy menertawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat kebanyakan ulama mengatakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ruh dan jisim sekali, tidak dengan ruh saja. Walidzalika fahiya min mu'jizatihi al-bahiratil lati akramahu Allahu biha. Maka inilah yang dinamakan mukjizat yang sangat jelas, yang Allah dengan mukjizat ini memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Amma qissatu dalika faqad rawaha al-Bukhari wa Muslimun bituliha. Adapun kisahnya Isra Mi'raj, maka telah dijelaskan, diriwayatkan dengan sangat panjang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fabiha annahu sallallahu alaihi wasallam ata bil buraq. Kisahnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabatun fawqa himarin wa duna bigholin. Buraq ialah satu hewan ini yang macam kuda. Tingginya tak lebih daripada himar, rendahnya tak lebih rendah daripada bigol. Ini kalau kita cari memang tak ada. Ini cuman agak-agak. Hewan ini hewan mukjizat. Kenapa ini hewan ini tidak ada di dunia? Tingginya tidak tinggi daripada himar, rendahnya tidak boleh rendah daripada bigol. Kalau terlalu rendah kita naik tak selesa, terlalu tinggi macam kuda tak selesa, kita kena lompat. Lebih tinggi daripada himar, himar masih susah kita naiki, tapi bawah himar, atas bigol, naik itu selesa, tanpa kepayahan. Itu yang dimaksud. Nah, hewan buraq ini hewan yang langka. Kenapa? Karena termasuk mukjizat. Kenapa Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Isra itu menggunakan buraq, Nabi Sulaiman menggunakan angin, ada yang menggunakan awan, ada yang menggunakan. Kenapa tidak menggunakan ini saja? Ini alasannya ini karena mukjizat. Kalau angin itu, angin semua kenal angin, awan semua kenal awan. Tapi buraq, siapa yang kenal buraq? Tidak ada. Hewan ini hewan yang langka, hewan satu-satunya untuk membuktikan ini adalah mukjizat khususnya Rasulullah. Walaupun buraq ini memang para anbiya, para nabi sering naik buraq, cuman dalam keadaan yang berbeda. Buraq ini hewan yang berwarna putih. Dia tidak berjenis kelamin, minta maaf. Tidak jantan, tidak betina, bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka dulu saya masa kecil itu ada gambar buraq, cantik, figura buraq, cantik besar, ada kacanya, bersayap, kuda, wajahnya perempuan. Itu fitnah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nak bagi tunjuk bahwasanya Nabi Muhammad itu memang suka perempuan. Hewannya saja bentuknya perempuan cantik. Itu fitnah. Waliyadzubillah. Jadi buraq ini bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan jantan, bukan betina. Kakinya berwarna putih, terbuat daripada yakut. Kemudian dia punya pelana. Pelananya terbuat daripada permata. Kemudian dia punya tali kekang, macam kuda itu punya tali kekang dekat wajah. Tali kekangnya pun terbuat daripada yakut ahmar. Buraq ini, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita naik kuda, kita kena pegang betul-betul. Kalau tak, jatuh. Kalau dia bergerak, maka tubuh kita ikut bergerak. Itu menandakan apa? Menandakan payah. Tapi buraq tidak. Kalau kita naik kuda, kalau kita turun, maka badan kita akan main. Kalau naik, kita akan macam ini, payah. Tapi buraq statis. Jika buraq itu turun, Rasulullah dalam keadaan tetap tegap macam ini. Ketika naik pun Rasul dalam keadaan tegak, karena dia kakinya yang buat badan tetap tegak. Itu keistimewaan buraq. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat-riwayat, di dalam kitab-kitab menjelaskan pada masa itu Nabi Muhammad datang ke rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudara perempuannya Ja'far bin Abi Thalib, maknanya anak daripada paman kinasihnya yaitu Abi Thalib. Datang ke situ malam, kemudian datang ke Masjid Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baring tidur, di sebelahnya ada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ada Hamzah, Sayyidina Hamzah. Rasulullah dikejutkan oleh
malaikat Jibril. 3 kali dikejutkan. Dikejutkan pertama, tengok tidak ada siapa-siapa, Rasulullah tidur balik. Dikejutkan balik sampai ketiga kali, barulah Rasulullah dipapah. Dipapah ini diangkat, ini malaikat Jibril diangkat dengan malaikat Mikail, diangkat sampai ke sumur Zam-Zam. Tidak langsung naik buruk, tapi sampailah ke sumur Zam-Zam. Dekat sumur Zam-Zam Rasulullah dibelah lagi. Jadi Rasulullah mengalami pembelahan lagi, dekat dadanya dibelah. Ada yang mengatakan menggunakan alat, ada yang mengatakan tidak menggunakan alat. Dibelah, hatinya dikeluarkan. Tuan-puan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hatinya dibelah, dadanya dibelah, hatinya dikeluarkan, disucikan dengan air Zam-Zam, bukan bermakna hatinya Rasulullah kotor. Ini nak bagi tunjuk menyempurnakan Rasulullah. Sesuatu yang sempurna masih boleh menerima kesempurnaan. Kasohibil mal yakbalul mal, orang yang kaya masih boleh menerima harta. Sama Rasulullah orang yang sempurna masih boleh menerima kesempurnaan. Jadi dibelahnya Rasulullah, dibersihkannya hatinya Rasulullah bukan bermakna hatinya Rasulullah ada kotor, bukan, tapi ini menunjukkan kemuliaan. Nak bagi tunjuk tambah sempurna, kemudian dibagi kekuatan karena nak mengalami hal-hal yang ajaib. Ada yang mengatakan bagian hitam daripada hatinya Rasulullah yang itu ditempati oleh syaitan, itu dikeluarkan, disucikan, bukan bermakna bagian ini adalah nanti setan boleh hinggap. Masjid ini ada orang, ada isi. Tapi masih mungkin kita kunci semua itu masjid, kosongkan semua pintu, orangnya semua kosong, kemudian ditutup. Tak ada yang boleh masuk. Maka masjid ini satu ruangan, tapi isinya kosong. Sama, itu ada Rasulullah, ada bagian hati yang hati ini untuk setan untuk boleh masuk, tapi kosong, setan tak boleh masuk. Jadi maknanya pembelahan dada Rasulullah setakat menambahkan kesempurnaan kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selepas dibersihkan, baru ditutup balik, dicop khotamun nubuwah, kemudian dipapah, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik kendaraan buruk. Dan buruk itu pada masa itu berjingkrak-jingkrak macam kuda yang liar. Tapi jingkrak-jingkrak ini menunjukkan buruk ini kendaraan yang perkasa, yang hebat, yang tangguh. Dipegang oleh Jibril, bagian mukanya di depannya didoakan, dibagi tahu, awak apa tak malu yang nanti naik ini manusia paling sempurna, makhluknya Allah paling terkasih. Lalu buruk ini malu sampailah keluar air mukanya yang rasa malu macam rintik hujan. Tapi wallahu a'lam bishawab bentuknya macam mana. Sehingga Rasulullah datang, buruk ini telah pun sudah siap untuk melakukan perjalanan hanya setakat daripada Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjid Al-Aqsa, yang insya Allah dalam perjalanan itu ada banyak hal-hal ajaib, termasuk ketika naik daripada Baitul Maqdis sampailah ke Sidratul Muntaha, itu ada banyak hal-hal yang ajaib. Insya Allah akan diterangkan pada pertemuan selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.